Oke. Tiga generasi. Dan semuanya orang ini ya, Jawa Barat. Iya, pemain asli putra daerah lah. Putra daerah. Ya. Wah, Bahdim tuh pemain yang di tengah-tengah kalau menurut gua. Iya. Dia tuh nggak punya satu keahlian yang orang tuh inget banget gitu. Halo guys, kali ini kita akan memainkan Party Match Challenge. Kali ini kita akan membawa satu game yang populer di luar negeri. Apalagi kalau bukan Start, Ban, Sell. Ini jadi kita bakal dikasih nama dari satu klub tertentu dan kita harus nentuin mana yang di start, di ban, sama di sell. Oke, jadi kalau misalnya buat yang nggak familiar nih sama sepak bola, biasanya juga ada yang Kiss, Marry, Kill ya. Ya, kalau itu buat nentuin versi umum lah. Versi umum lah. Versi Jadi, umum. kalau di ini kita ada pemain yang jadi starter, Ya, cadangan, dan juga yang mau dijual. mau dijual, betul. Dan Oke. sekarang kita akan mulai dari pemain-pemain dari RT03 Bukan desa. dong. Yang mereka kenal aja, kalau RTL itu nggak kenal. Susah banget. Nah, kalau biasanya kalian nonton konten ini tuh kebanyakan tim-tim dari luar negeri. Dari luar negeri. Spesial kali ini kita akan membahas tim dari Liga Indonesia. Betul. So, langsung aja kita mulai. Oke, langsung aja kita akan mulai dari tim yang lagi ada di top performnya lah sekarang. Siapa tuh? Persija Jakarta. Persija. Jakarta, oke. So, ada siapa aja dari Persija Jakarta? Nanti kita bakalan nulisin ya? Ya, Baru kita tunjukin ke... nanti kita tulisin dulu baru kita kasih lihat. Oke, Persija Jakarta ada siapa aja? Ada Rizky Ridho, Jordi Amat, sama Fabiano Beltrame. Oke. Di posisi belakang ya. Jordi Amat, Rizky Ridho. Wah, bagus nih tulisan nih. Oke, udah siap? Oke. Langsung aja kita tunjukin ke kamera ya. Oke. 1, 2, 3. Start, ini yang gua. Start Rizky Ridho, bench lu Jordi Amat, sell Fabiano. Gua kebalik. Hah? Gua kebalik. Gua benchnya Fabiano. Gua start Sell Rizky Jordi Ridho, Amat. bench Jordi Amat, sell Fabiano. Oke. Nge-sell Jordi Amat janggal sih. Gini. Janggal sih. Gini gua jelasin dulu. Janggal. Ya kan? Oke, lu dulu. Kenapa? Gua udah jelas nih, Rizky Ridho wajib start. Wajib lah itu kita. Dia udah- salah satu back paling bertalenta di Indonesia. Betul, setuju. Bench Jordi Amat. Karena Jordi Amat maksudnya walaupun udah tua tapi dia masih bisa kasih experience. Oke. Terus juga salah satu pengalamannya di luar negeri banyak banget. Oke. Tim-tim top. Nah, sell Fabiano karena walaupun di Persija dia statusnya pas masih pemain asing oke banget, tapi ya sama Jordi Amat lah. Oke, itu kalau versi lu ya. Tapi Iya. ini tuh kita ceritanya lagi di masa-masa top ya, jangan ngebandingin pas umur sekarang gitu Ya, kan. pas Fabiano lagi bercocok tanam, udah pensiun. Nggak ada Nah, Fabiano nggak, masih main. kalau gue gini, ya Rizky Ridho kita sama-sama setuju. Kenapa benchnya itu Fabiano? Berarti kan kita butuh jadi pemain pengganti nih. Iya. Fabiano itu sering nyetak gol dari set piece. Tapi Jordi Amat juga bisa ngasih ancaman itu. Kurang. Jordi Amat kurang. Ya karena lu ngelihatnya pas dia udah dinaturalisasi kan. Iya, cuman beda lah. Jordi Amat waktu masih main di Swansea. Jordi Amat tuh back. Semua juga back. Semua tiga-tiganya back. Enggak, kalau gue Kecuali Rizky Ridho, penyanyi dangdut. Hah? Siapa emang? Ada namanya Rizky Ridho. Bukan dong, itu jujur. Itu sering di jokes kayak gitu. Oke. Kalau gue kayak gitu, kalau Jordi Amat sell karena ya pilihannya emang berat. Cuman gue lebih milih Fabiano karena kalau misalnya dimasukin. Oh, lu berharap bisa jadi super sub? Bisa jadi super sub. Dia soalnya bisa tiba-tiba ada free kick. Kalau nggak apa, dia kayaknya sebagai back lumayan produktif. Ya, kalau misalnya kondisinya adalah penggantinya harus yang lebih kuat secara pertahanan, Jordi Amat dong. Ya Fabiano bisa juga. Ya, tapi tapi Jordi Amat. Ya oke. So Oke. itu tadi ya. Itu versi kita pertama. Tapi bisa bikin versi kalian bisa masing-masing ya? versi kalian ya. Pasti lebih banyak yang setuju sama gue. Enggak lah. Next. Nggak. Lu tim apa lagi? Ngesel Udah. Jordi Amat Iya. janggal itu. Oke, next kita jangan langsung ke tim rival lah ya. Kita mulai ke lain dulu. tim-tim yang baru dulu di Indonesia. Boleh. Dewa United. Ini karena Oh. 2 musim terakhir sama musim ini lagi naik-naiknya nih Dewa. Ya oke, Dewa United boleh sih. Jadi salah satu kuda hitam lah ya, pendatang Oke. baru yang Ada siapa aja? diperhitungkan. Dewa United ada Jaja, Ricky Kambuaya, Alexis Mesidora. Isidoro. Masih Doro. Jaja. Nah, Kambuaya ini sama tiga-tiganya Isidoro main ya? bareng sekarang. Oke. Ini jajanya Jaja Mihar. Bukan. Pasti ke situ jokesnya. Siap. Sama aja. Siap ya. go. 1, 2, 3.
Oke, di lu ada startnya siapa? Gua start Mesidoro Alexis Mesidoro, sama Benz, Ricky Kambuaya, Sel Jaja. Wih, Persis. boleh. Ini kita kasih penjelasan Ya, versi lu deh, penjelasan dulu. versi lu dulu. Lah lu kan gua tadi pertama. Oke, kalau versi gua Mesidoro ini memang kalau misalnya jadi starter kayaknya dia lebih pas aja. Ya. Bisa lebih apa ya? Dibandingin kalau Kambuaya soalnya sama yang kayak kemarin kita bahas timnas, dia tuh kalau misalnya masuk di babak kedua, kayaknya bisa jadi super sub yang gocek-gocek Ya. tuh. Pemain Walaupun di bagus. Dewa sebenarnya 3 pemain itu main bareng. main bareng, Ya, main cuma bareng. kalau kita harus disuruh milih, gua milih Alexis Mesidoro karena dia paling kreatif di antara yang lain. Jadi kalau tim lagi butuh kreativitas tuh Mesidoro. Oke. Dan gue setuju benchnya Kambuaya karena itu tadi Kambuaya bisa ngasih impact kalau dia masuk dari bangku cadangan. Ya. Yes. Walaupun Jaja juga pemain bagus. Jadi sebenarnya. pemain bagus. Cuma dibandingin Kakak Ricky sama Alexis Mesidoro kita lebih pilih. Kita lebih pilih itulah Jaja Alexis jadi sama Kambuaya. ya. Ya. Kita jual dulu lah ya. Ya, bisa jadi kalian ada yang gak setuju juga nggak apa-apa. Tapi gue yakin yang ini setuju sih semua sih. Nggak sih, siapa tahu ada yang Jaja. Ya, oke, start. oke. Udah tahu. So, kita akan ke Next, tim next, berikutnya. Kita akan start lagi dari apa ya tim yang sana lagi oke ya? Oh ini sampai yang terakhir tuh kita di game week ketiga Borneo kan masih jadi satu-satunya tim yang menang terus. Ya, betul. Nah makanya akan kita langsung dari Borneo deh. Oke. Coba Borneo 3 pemain siapa? Mario Peralta, Hmm. Terence Puhiri, Stefano Lillipali. Oh ini agak beda Oke. daerah. Ya, Agak tapi beda-beda mereka ya. sama-sama sering main di winger. Yes, jadi 3 pemain Peralta, Puhiri sama Lillipali ya. Oke. Berarti bentar ini tuh Dah. Pet. Gak usah ada. Kita bukan kayak Clash of apa namanya? Clash of Champion. Kita itu kan Clash of Champion menang tuh bisa jawab. Oke, siap ya. 1 2 3. Ceng. Start lu ada siapa? Gua start Peralta, bench Lillipali, Sel Terence Puhiri. Oh, kembali. Kita bedanya di bench dan set. Di bench dan set. Oke, versi lu dulu. Versi gua dulu deh. Ya udah boleh. Boleh. Nah, kalau misalnya gua start kita Peralta emang dia lagi Ya. membuktikan Gua lah ya. gua pemuja Peralta, cuy. Yes, Mainnya dia bagus 2 banget ya. musim benar-benar konsisten. Permainannya juga di tiap match kayaknya jarang naik turun juga ya. Bahkan kalau lu tadi mention Borneo menang 3 game berturut-turut tuh semua Peralta ngegolin. Walaupun Ya, ada itu penalti, dia, itu ada apa. Dia pemain yang punya impact lah. Nah, kenapa Puhiri? Lu lihat dong. Lu kalau udah capek ini kan pengen pemain yang bisa sprint. Iya, kalau gue selalu kayak gitu. Gue kalau jadi coach tuh udah pasti gue bakal rekrut satu pemain yang lari paling cepet. Lari paling cepet, gocek-gocek aja udah. Lu ambil aja ini si Cungkring Ronaldo Wati. Oh, dulu ada Cepat yang- banget ya. Dikit-dikit. Sekarang udah di Puhiri biji. tuh kayak gitu dan ya emang dia membuktikan juga kelasnya bagus lah. Walaupun memang kayaknya Puhiri nggak terlalu lama ya bersinarnya. Karena biasanya pemain yang seringnya main sprint kayak gitu tuh emang karena dia sering biasanya di tackle kan dan lain Oke. sebagainya kayak umurnya tuh kadang nggak sepanjang umur pemain di posisi lain. Ya, ya itu dan Lillipali sih sebenarnya oke banget sih Lillipali. Cuman kalau gue 2 pemain ini balik lagi lah. Gue kalau misalnya sebagai pengamat sepak bola dan Wah, luar biasa. apa namanya? Nanti akan bisa jadi pelatih, dapat lisensi kepelatihan. Luar biasa. Strategi udah pasti pemain cadangan lari cepat. Kalau gua kenapa gua justru ngebench Lillipali karena menurut gua Lillipali itu lebih all rounder dibanding Terence. Terence tuh cuma punya Oke. lari lah kasarnya. Iya. Kalau Lillipali saat lu lagi butuh assist, butuh goal, free kick taker, corner, Lillipali semua punya. Iya sih. Jadi gua lebih milih Lillipali. Bisa jadi faktor X dia. Ya oke, boleh. So next kita ke tim berikutnya. Tim berikutnya kita kalau tadi udah kita main sama tim yang baru, kita sekarang balik ke tim yang agak klasik. Oke. Persebaya Surabaya. Oh nice Persebaya. Wah Baju Persebaya juga hijau. seru nih pemainnya. Ya. Ada siapa aja kalau Persebaya coba? Andik Firmansyah, Oh. Irfan Jaya, Marcelino Ferdian. Ferdinand. Nah, ini menarik ini. Oke. Menarik ini, menarik. Iya, Andik, Irfan Jaya, ya Marcelino. Susah sih. Oke. Kita belum ada yang beda semua ya? Kita belum. Kita Biasanya beda bench di sel doang. Oke, siap 1, 2, 3. Jeng jeng. Startnya Marceng, benchnya Andik, Marceng. selnya Irfan Jaya. Sama. Kurang. Kenapa satu selang-seling gini ya? Soalnya kayak kalau menurut gua Marceng tuh sebenarnya lebih apa ya? Dia lebih konsisten, terus dia juga lebih. Kalau Andik tuh ya, gua inget ya dulu. Yang mirip-mirip dia lari cepet, skillful aja. Kalau Marceng tuh lebih bisa memahami taktik, lebih bisa main di berbagai posisi. Walaupun sebenarnya kalau dibandingin Andik sama Irja kan sebenarnya emang pure winger kan. Marceng tuh attacking midfielder walaupun dia Ya. bisa main di sayap. Oke. Dan di Persebaya Marceng ini paling bentar sebenarnya.
Karena dia Iya, dari cuma bentar. di apa? Tim akademi naik langsung keluar dia. Iya betul. Cuma kita tahu lah Marceng sekarang di timnas juga sosok yang Performnya. tidak tergantikan ya. Mau itu dari Betul. zaman STY sampai sekarang Patrick Kluivert, masih Marceng jadi pilihan. nomor 1. Yaitu- Lu tahu perbedaan kenapa gua milih Andik sama Irfan Jaya, Ben sama Selnya? Kenapa? Murni karena satu hal. Apa? Andik pernah di-tackle Beckham. Cuma itu. Itu dia. Jujur cuma itu. Itu salah satu paling apa ya? Paling Highlight. terkenang ya Betul, highlightnya dari iconic Andik itu. ya. Iya. Irfan Jaya juga pemain bagus, cuman kalau dibandinginnya sama Marceng dan Andik, ya menurut kita Irfan kayak Jaya dua juga. pemain itu lebih- Ini tiga-tiganya di timnas gacor-gacor semuanya sebenarnya. Oke. Tapi itu di tackle Beckham dan diajak tukeran jersey sama Beckham duluan. Betul. Wah, iya, itu iya. pemain jarang Keren. dapat kayak gitu ya. Oke, next kita akan nah ini juga salah satu tim klasik. Tadi kita udah Persija, Persebaya udah ada. Pastinya kalau kita bahas Liga Indonesia tidak luput dari Persib Bandung. Persib Bandung. Oke, ini cukup banyak menarik nih. Harusnya. Persib Bandung ada siapa aja? Ada Atep, Febri, Beckham. Oke. Oh, oke, tiga Ini generasi. Dan semuanya orang Apa ini ya, namanya? Jawa Barat. Ya? Iya, pemain asli putra daerah lah. Putra daerah, Jawa putra Barat, daerah. Ya. Wah, itu Atep. menarik. Coba Atep, Febri, Febri, Beckham. sama Beckham. Beckham. Atep, Febri, Beckham. Ini semua kita anggap di prime-nya ya. Iya, dianggap di prime-nya. Atep, Febri, Beckham. Alright, langsung aja. Ini dia dari Persib Bandung. 1, 2, 3. Jeng-jeng. Start. Lu Beckham, gua Atep. Gua bench Atep. Bench, gua Beckham. Oh, Wah, itu beda semua. Saya sama Febri. Oh iya. Saya sama Febri. Bedanya cuma di Beda start sama bench. Oke. Versi lu dulu deh, kenapa? Versi gua, ini Beckham alasannya adalah karena dia pernah nekel Andik. Bukan Beckham yang tadi, bukan Beckham yang tadi. Oke. Udah fit. Beckham Putra ya. Iya, betul. Tapi Beckham Putra ini salah satu talent di Jawa Barat yang paling menurut gua ya, sekarang itu salah satu yang paling komplit dia. Karena sebenarnya dia di awalnya mulai dari attacking midfield, bahkan di akademi setahu gua dia tuh sempat mulai jadi striker. Oke. Terus dia ditarik jadi karena pemain kreatif di akademi, pas di era Bojan 2 gelar berturut-turut dia dijadiin winger dan Oke. selalu perform. Jadi Ya. menurut gua Beckham adalah salah satu pemain yang harus kita reliable buat ditaruh dia sejak awal. Dan kalau misalnya buntu, seperti kita tahu Lord Atep Lord Atep. akan muncul tiba-tiba bikin gol clutch. Iya, Itu iya, Atep iya. tuh terkenal ya dulu. Terkenal. Oke, kalau gua sih, kalau Febri Sel, Kalau gua Febri Sel ya sebenarnya karena Febri di zaman dia pertama keluar kan langsung Gacor terkenal lah, ya. iya. Langsung pemain cepat, skillful dan sebagainya, tapi sekarang lagi sedikit meredup. Oh, Ya berarti dong. faktornya itu. Faktornya salah satu faktornya itu. Oke. Peak performanya dibandingin Beckham sama Atep lebih ini Beckham sama Atep. Oke, kalau gua Febri sama plus kalau Febri tuh yang gue inget ya sedikit ya, dia tuh kayaknya belum pernah bisa konsisten ngasih umpan yang bagus. Iya, karena Itu selalu gue inget tuh. maksudnya Cuman akselerasi aja cepat. Betul, si kekuatan utama dia tuh akselerasi. Iya, jadi ada minusnya di situ. Kalau start kenapa Atep menurut gua, ini kan gue sebagai coach lagi ceritanya ya. Iya dong, Iya, sebagai iya. coach kan. Atep ini figur. Jadi kalau misalnya, apalagi dia kan dulu dia kapten juga kan. Kapten, betul. Nah, jadi kayaknya kita perlu sosok Atep hadir di lapangan, Oke. bukan sebagai cadangan kalau gue sih. Nah, kalau Beckham, seperti yang kita tahu, karena kita bahas kemarin nih di timnas, juga kayak dia tipe-tipe pemain yang cocoknya sebenarnya masuknya dari bangku cadangan. Beckham future captain, bro. Future Persib. kapten, cuman Atep. Atep tuh justru Nih namanya Dia ya. udah Atep. terus kenapa? Namanya ya udah Atep di balik Iya. peta-peta. Itu ternyata sejarah nama Atep tuh peta. Ini balik peta. Oh iya bener ya? Iya bener. Tapi maksudnya ini Bobo mungkin sebagian besar Boboto juga setuju kalau Atep tuh dulu terkenal karena dia muncul dari bangku cadangan super sub. Iya, cuma gue sosok Atep tuh kayak Ini yang paling Atep mungkin 7, Boboto Atep 7 atau gitu. misalnya penikmat sepak bola di Indonesia paling inget itu di semifinal pas Persib juara 2014. lawan Arema ya? Lawan Arema. Ya bener. Itu dia di extra time langsung ngegolin itu. Iya. Itu salah satu Atep ikoniknya. sih. Ya oke. So itu dari Persib Bandung. Next kita ke tim Terakhir Ya boleh kita 6 tim dulu. Karena kalau kita Apa? langsung 18 lumayan. agak banyak. Apa. Tim terakhir kita pilih yang menarik ya. Tapi tadi kan udah tim-tim klasik udah. Tim yang baru banget keluar juga kayak Dewa Dewa udah. udah. Borneo Kita udah. tim-tim yang tim ini dia baru keluar di era Liga 1. Oke. Bukan baru keluar sih. Iya maksudnya baru naik di era Liga 1. Bali United. Oh iya pas Liga 1 ya dia. Liga 1, Liga 1 Karena sebelumnya Bali itu apa? United. Dia tuh sebelum Merger jadi- sama apa ya? Gue lupa. sama Persisam ya? Trisam kalau nggak Iya, salah. iya, Oke. betul. Oke, Bali United ada Ini siapa? Tim terakhir
ada Spasojevic, Irfan Bahdim, Stefano Lillipali. Oh, Lillipali ke bawah lagi nih Ya. orang. Tapi ini penyerang tiga-tiganya dan semuanya naturalisasi. Naturalisasi. Diaspora semua. Spaso, Bahdim, Lillipali. Spaso, Bahdim, Lillipali. Oke. Langsung aja kita tunjukkan ya. Satu skor tadi di mana ya? Udah dia ada. Gak usah gimmick. 1, 2, 3. Start. Lillipali. Oh, Lillipali gua Spaso. Bench, Bench. Spaso. Gua Lillipali, Sel Bahdim. Sama. Wah, kita selalu ada satu yang sama ya. Sama. Selalu ada satu Oke, yang dari sama. gua dulu ya. Ini Bali United. Spaso kita udah sama-sama tahu dia striker, salah satu striker yang paling tajam Ya, di betul. Indonesia. Jadi menurut gua udah pasti dia harus jadi starter. Oke. Nah, terus kalau Lillipali yang tadi sempat sebenarnya yang lu bahas, dia kan pemain sebenarnya bisa ngisi di berbagai posisi. Ya. Jadi kalau di bangku cadangan nggak apa-apa menurut gua. Dia Nah. malah lebih fungsional. Kalau gua ngerasa Lillipali waktu zamannya dia di Bali United, dia adalah salah satu pemain yang ngehidupin pemain lain. Jadi Oh. posisi kalau Spaso kan memang real striker. Iya, Jadi bener-bener pemain lain striker. harus servis Spaso lah. Biar Spaso bisa bikin banyak gol. Kalau Lillipali ini justru salah satu agak kebalikannya. Jadi dia berusaha buat ngehidupin pemain-pemain lain. Ini lu kalau inget Lillipali pernah duet sama pemain asing Komvalius. Iya. Itu jadi top skor sekarang. Bener-bener tajam sih itu. Pas panjang masa ya, maksudnya di satu kalender liga dia salah satu top skor sepanjang masanya itu Silvano Komvalius karena duetnya sama Lillipali. Walaupun mereka pernah berantem di satu pertandingan yang sama. Iya, oke. Jadi itu alasannya adalah karena gue ngerasa Lillipali di Bali United different level. Oke. Nah kalau udah mentok butuh gol, Spaso. Spaso, tapi kayak aneh gue ngebayangin Spaso dari bangku cadangan masuk tuh kayak, masuk. Itu kenapa? Ini buat main. Terus Bahdim, kalau gue Bahdim, kayaknya ya gue ngerasa Bahdim tuh, pokoknya paling ikonik kan AFF 2010. Ya. Kita kenal banget sama Christian sosok. Christian Gonzalez. After itu kayaknya nggak ngelihat lagi apanya, gongnya gitu. Ya udah Bahdim, bagus. Bahdim ya tuh udah. pemain yang di tengah-tengah kalau menurut gua. Iya. Dia tuh nggak punya satu keahlian yang orang tuh inget banget gitu. At least kalau kita tadi pernah sebut siapa ya? Terence Terus Puiri, kan lari cepat misalnya. Andik di tackle Beckham. Ya itu kan prestasi jadinya. Nah, Bahdim nih bisa semuanya tapi biasa aja. Ya Biasa aja bisa dalam dibilang artian begitu. ya udah dia bisa passing bagus, udah biasa. Dia bisa cetak gol. Oke. Terus dia juga kemampuan bertahannya lumayan. Nah, jadi maksudnya ya udah dia di tengah-tengah aja menurut gua. Oke, so Itu kayak tadi. gitu ya. Jadi dari tadi yang udah kita bahas, kebanyakan kita mirip-mirip, cuman bedanya selalu ada yang beda-beda sedikit. Ya, selalu ada beda-beda satu. Yes, dan kita udah ngebahas 6 klub tadi mulai dari Persija Jakarta, Persib Bandung, Persebaya, Bali Borneo, Bali United, Dewa. sama Dewa, klub Dewa yang baru. United. Oke. So, buat episode kali ini kayaknya kita 6 tim dulu. 6 tim dulu. Karena nanti kita juga akan ada challenge-challenge berikutnya lagi. Betul. Nah, kalau misalnya kita main challenge ini nih, kan tadi kita udah 6 tim. Kira-kira tim mana lagi yang harus kita bahas? Atau misalnya kalian ada saran pemainnya? Ya, bisa. Itu juga Saran boleh pemainnya tuh. juga Menarik bisa. buat nanti kita lihat kira-kira. Karena Ya. kan sebenarnya kalau ngebahas tim Indonesia, bisa juga nanti mungkin di next episode kita bahas tim-tim klasik kayak Persipura. Nah, itu bisa pas lagi Sriwijaya. masa- Sriwijaya. Ya, Mitra Wah, Ukar. itu juga Banyak-banyak. seru sih. Ya, ya. Bahkan kalau mau, kita juga bisa bikin versi Timnas misal. Oh iya, benar-benar. Timnas era 2010, Ya, Timnas selnya kita ganti jadi ya di drop misal. drop lah. Ya, Nah, betul. Oke. So makanya kita tunggu ya di kolom komentar ya kira-kira klub-klub mana lagi yang harus kita Yes. bahas atau klub luar juga kayaknya nanti seru. Kita juga coba bahas. Seru, nanti kita coba cari klub-klub luar yang jarang dibahas sama orang lain ya. Oh, iya. Mamelodi Sundowns. Itu mulu tuh. Kita juga mau ingetin jangan lupa di-subscribe karena kita bakalan hadirin lagi video-video yang seru, challenge-challenge yang seru dan juga podcast-podcast yang bikin kalian update tentang bola. Yes. Dan juga kalau misal kalian yang pengen lebih lihat berita bolanya harian, bisa juga follow sosial media kita di pmin_news dan juga kunjungin website kita di parimet.news buat berita yang lebih lengkapnya. So, thank you buat yang udah nonton dan kita ketemu lagi di challenge-challenge berikutnya. Bye.